Ketahanan negara ya kuncinya juga salah satunya dari sandi dan intelijen. Itu Pak, kira-kira Pak. Oke. Pak, ini ada komunikasi antar unit loh. Ini loh, kok bisa tahu gitu kan? Padahal udah disandi Pak. Lah iya, mereka menyandi tapi sistem sandinya kurang kuat. Kalau tentara kita masih menggunakan sistem yang seperti ini, ya informasi akan bocor terus seperti itu. Ya akhirnya itu tadi dididik personil-personil sandi. Ya. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita jumpa lagi di channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Ini spesial teman-teman di hari ini karena kita ada di Yogyakarta dan masih bersama sahabat saya, sejarawan, penulis buku. Beliau selalu merendah teman-teman. Ini padahal ini ngerti banget. Ini mungkin ahli Soeharto terbaik Indonesia. Wah, nggak berlebihan Pak Nur. Ini Pak Nur Johano, penulis buku dari 100 tahun Pak Harto dan banyak buku tentang Pak Harto lainnya. Dan di sana ada sahabat kita, sahabat baru kita namanya Pak Setio. Apa kabar Pak Setio? Luar biasa. Pak Setio ini dari seragamnya ini abdi negara. Pak Setio ini adalah kepala Museum Sandi BSSN, ya. Yang berada di Kota Baru, Yogyakarta. Nah, teman-teman, iya ini kita ada di Museum Sandi Yogyakarta dan hari ini channel YKCB akan mengangkat tema tentang ini, peran persandian dalam perjuangan Republik Indonesia dalam rangka memperingati 76 tahun serangan umum 1 Maret 1949 diadakan oleh Museum Sandi bekerja sama dengan YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa, dan tentu saja tayang di sini dan juga di channel ini, maksudnya di channel YKCB dan di Instagram dari Museum Sandi. Mbak, nama Instagramnya apa Mbak? Museum.sandi gitu. Ya teman-teman, kalau kalian lagi ada di Instagram segera follow museum.sandi di Instagram karena kita sedang live. Nah teman-teman, kita langsung aja. Ini kenapa kita menghadirkan para narasumber ini? Karena ini sangat relevan. Sebentar lagi 1 Maret, sebentar lagi adalah 1 Maret ya. Dan itu benar 76 tahun yang lalu. Nah dalam rangka memperingati 1 Maret itu, maka kita ingin menggali bagaimana sih peran persandian di dalam perjuangan kemerdekaan pada saat itu, terutama kaitannya dengan 1 Maret. Oleh karena itu, narasumber yang kita hadirkan tentu saja sangat kredibel, yaitu Pak Nur Johano dan Pak Setio. Kita akan mulai pembahasan dari Pak Setio dulu. Bagaimana Pak Setio? Apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah. Ini enak, Pak Setio ini udah menjadi kepala padahal usianya masih terlihat sangat muda. Ini sepertinya abdi negara yang cukup sukses. Amin. Amin. Oke, Pak Setio mungkin bisa dipaparkan mengenai peran persandian dalam perjuangan Republik Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya panggil Mas Aji. Aji aja ya. Baik. Selamat pagi, selalu semangat untuk kita semua. Tadi sampaikan Mas Aji terkait dengan peran persandian dalam SO 1 Maret. Namun sebelum mengarah mengenai perannya, kita harus tahu dulu persandian itu apa, gitu kan, dan kapan berdirinya di Indonesia. Jadi kami sampaikan bahwa organisasi persandian Republik Indonesia itu berdiri di tanggal 4 April 1946. Dengan saat itu namanya masih Bedrif Code ya, atau Dinas Kode. Dulu itu adalah banyaknya ya, latar belakangnya itu adalah ibu kota Republik Indonesia itu pindah ke Yogyakarta pada Januari 1946 begitu. Sedangkan presidennya di Yogyakarta, namun perdana menterinya ada Jakarta begitu. Sehingga perlu ada yang komunikasi dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, saat itu lawan kita itu Nevis, Pak. Jadi si Nika ini ada badan intelijennya namanya Nevis, Netherlands Force Intelligence Service gitu. Di mana salah satu unitnya di unit 8 atau Afdeling 8 itu tuh mereka selalu ingin tahu, ingin curi dengar informasi-informasi strategi-strategi seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ya. Karena apa gitu kan? Mereka belajar dari tahun 42 saat mereka kalah dengan Jepang ya.
saat itu Spur yang akhirnya kemudian di agresi militer Belanda kedua dia yang memimpin, dia latar belakangnya adalah seorang intelijen gitu kan. Dia melakukan analisis kekalahan kenapa Belanda kalah dengan Jepang di tahun 42 gitu kan. Makanya setelah Indonesia Jepang kalah kembali lagi, nah membentuk sebuah unit intelijen. Nah itu mereka ingin mengetahui informasi yang ada di sini, dan di Republik Indonesia sendiri juga sudah mengantisipasi, Pak. Ya. Bagaimana supaya saluran komunikasi ataupun kalau kita berkomunikasi itu aman. Seandainya didengar oleh musuh pun musuh tidak mengerti informasi apa yang dikomunikasikan, ataupun kalau bisa telat ya. Mereka tahu setelah bisa mengupasannya itu setidaknya telat gitu kan. Nah akhirnya saat itu tanggal 4 April tahun 46 Menteri Pertahanan saat itu Bapak Amir Syarifuddin memerintahkan seorang dokter di Kementerian Pertahanan bagian B atau bagian intelijen, namanya Dr. Rubiono Kertopati, untuk membuat sebuah unit pemberitaan rahasia gitu, yang dinamakan dengan Dinas Kode ya, atau Bedrifkot saat itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Rubiono saat itu? Nah, beliau membuat buku kode ya. Sampai sekarang buku kode itu masih ada ya, buku kode, sehingga ketika nantinya berkomunikasi itu komunikasi itu seandainya disadap ya, orang tidak akan mengerti apa yang ada di dalamnya. Nah itulah akhirnya sampai saat ini 4 April itu kami peringati sebagai Hari Persandian Republik Indonesia. Nah seiring berkembangnya waktu tahun 46 perannya juga cukup banyak, kemudian sampai di tahun 47 ada perundingan Renville dan yang lainnya, itu cukup banyak perannya, namun terlalu banyak Pak. Nanti kita langsung saja ke kaitan di tahun 48 ya, akhir tahun 48. Nah ini sebelum 48 ya, organisasi persandian itu berubah-ubah. Dari dulu Dinas Kode, kemudian tahun 47 itu ada penggabungan ya, beberapa personil di BRANI, Badan Rahasia Negara Indonesia, dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis ya. Saat itu beberapa personilnya diperbantukan di Dinas Kode gitu. Sehingga tahun 47 itu berubah nama jadi Dinas Teknik. Ya, Dinas Teknik, walaupun di bawah Dinas Teknik ada bagian kode, bagian radio dan yang lainnya. Dan tupoksinya memang untuk pengamanan informasi dan intelijen sinyal gitu. Kemudian di tahun 48 gitu kan, sejak ada peristiwa ini pemberontakan PKI ya oleh musuh, itu ada perubahan organisasi. Dari sebelumnya di bawah Kementerian Pertahanan, itu langsung Dinas Kode berada di bawah SAP, Staf Angkatan Perang ya. Jadi langsung, karena memang mayoritas tentara ya personilnya, Dinas Kode berada di bawah Staf Angkatan Perang. Waktu itu menjadi jawatan sandi Angkatan Perang ya. Kemudian saat terjadi agresi militer Belanda kedua, ini orang-orang sandi ini sudah dari 46 tahun 46 sampai dengan tahun 48 lah, itu sudah mendidik personil-personil sandi ya, dan kemudian ditempatkan di unit-unit komunikasi ya, di unit-unit intelijen, sehingga pada saat terjadi agresi militer Belanda kedua atau terjadi operasi Krai, itu sudah ada personil-personil sandi yang nempel. Bahkan di tahun 47 ya, itu kita mengirimkan yang sampai ke luar negeri, ke India ya. Sehingga di India itu ada orang yang mendampingi ya, kepala perwakilan itu ada orang sandinya, namanya Kapten Munarjo ya. Kalau yang di India kan ada Pak Sudarsono ya. Nah yang mendampingi ada Pak Munarjo. Sehingga saat itu tahun 47 itu perwakilan kita yang ada di India hanya ada 2. Satu kepala perwakilannya, yang kedua orang sandi, supaya tetap bisa berkomunikasi dengan pusat pemerintahan. Nah, jaringnya itu sebenarnya sudah ada. Kemudian terjadi agresi militer Belanda kedua 19 Desember ya. Maguwo diserang, merapat ke Yogyakarta. Saat itu posisi WKSAP, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang kedua ya,
Pak TB Simatupang. Jadi saat itu posisinya Kepala Staf Angkatan Perang sekaligus Panglima Besar Angkatan Pak Sudirman. Beliau memutuskan untuk gerilya. Namun sebelum gerilya beliau sempat juga ke Gedong Agung ya, posisinya seperti itu. Kemudian WKSAP 1 Kolonel Hidayat. Hanya pada saat 19 Desember posisi beliau ada di Sumatera. Kolonel Hidayat itu karena sebagai PTTS Panglima Tentara Teritorium Sumatera. Nah, satu-satunya petinggi angkatan perang yaitu Pak TB Simatupang. Beliau akan berusaha untuk tetap berada di sekitar Yogyakarta. Gitu. Akhirnya beliau mengarah ke arah barat, kemudian bermarkas di dekat sekitar Deksowat. Namun sebelum beliau berangkat ke arah barat itu, beliau sempat mampir ke Jalan Batang 32 menyampaikan kepada Pak Rubiono, Pak Rubiono, bagaimanapun keadaannya, tolong komunikasi sandi itu tetap bisa dilanjutkan. Nah, seperti ada pesan seperti itu. Ya, sehingga saat mereka mencapai di Kota Baru, ini kalau cerita dari kebetulan dosen saya sekarang udah almarhum Pak Sumarkijo, beliau pelaksana langsung bahwa saat markas sandi di Jalan Batanawasa 32 itu mereka saat menghancurkan dokumen-dokumen rahasia itu mereka sambil ditembaki dari arah jembatan Gondolayu, Pak. Di dekat sini, dekat museum kan ada jembatan ditembaki dari arah Gondolayu. Mereka sambil membakar dokumen, kemudian mereka pergi ke atau mengamankan diri ke arah barat. Nah, titik konsolidasinya ada di Dekso, Pak. Ada di Dekso, di daerah Kulon Progo. Dan mereka berkumpul di sana sambil karena personel berpencar akhirnya ketemu di Dekso. Di Dekso baru bagi tugas. Ada yang tetap ke Jawa Barat supaya bisa berkomunikasi dengan tentara-tentara yang ada di Jawa Barat, gitu kan. Kemudian ada yang namanya Pak Bahar Hadi Utomo untuk mengikuti Panglima Besar Sudirman. Kemudian ada yang ke arah Jawa Timur namanya Kolonel Santoso, dan ada yang mendampingi Pak TB Simatupang ya, namanya Pak Wijanarko. Dan ada juga 2 orang personil diminta untuk berada di sekitar Dekso, mencari sebuah lokasi yang sulit untuk terdeteksi oleh Belanda, namun tetap bisa berkomunikasi dengan tadi, Pak, titik-titik tadi. Nah, akhirnya menempati sebuah rumah di Dusun Dukuh yang sampai saat ini masih kami lestarikan. Ya. Ada di daerah Dukuh di Kulon Progo. Nah, di sana ada Pak Sumarkijo. Nah, kemudian dapat tugas lagi itu untuk checkpoint 2. Seandainya ada orang ingin bertemu dengan Pak TB Simatupang. Ya. Jadi harus dicek karena saat itu banyak mata-mata Belanda, Pak. Nah, disitulah peran sandi setelah agresi militer Belanda ke-2 ya 19 Desember. Nah, sehingga serangan sebelum serangan 1 Maret direncanakan itu komunikasi koordinasi itu tetap ada ya. Jadi kawat-kawat misalnya perhubungan di sini, dan saat itu juga dibentuk PDRI ya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang ada di Sumatera Barat ya, yang ada di Sumatera Barat dipimpin oleh Pak Safruddin Prawira Negara. Nah, yang mendampingi juga ada orang sandinya juga, Pak. Namanya Pak Umar Said Nur gitu kan. Tapi dari AURI ya, dari Angkatan Republik Indonesia, dan juga di setiap titik komunikasi itu hampir ada orang sandinya, dan menggunakan setiap komunikasi menggunakan sistem sandi. Nah, kembali saat terjadi rencana serangan umum 1 Maret ya. Jadi kalau dari dokumen ya yang kami kumpulkan, kemudian dari beberapa literasi dan dari sudut pandang komunikasi ya, itu sebenarnya sudah terencana, Pak. Ya, jadi berita saat jam 6 pagi ya, sirine berbunyi serangan umum 1 Maret itu Pak TB Simatupang memang sudah menyiapkan teks ya, ibaratnya teks yang harus dikirimkan gitu kan, karena rencana serangan umum gitu kan, itu kalau dibaca dari teks telegramnya itu memang agak ya harus hiperbolik gitu kan, menunjukkan eksistensi ya, walaupun sebenarnya informasi terjadinya serangan itu
wartawan sudah tahu ya, wartawan BBC gitu kan, kemudian wartawan ABC Australia itu sudah tahu gitu. Sehingga saat terjadi serangan itu sudah ada berita, bahkan radionya Nika sendiri juga mengabarkan serangan itu gitu. Namun menurut versinya Pak, ya. Jadi kalau versinya Ranika ya itu hanya ini apa namanya, serangan ekstremis dan yang lainnya, kita tetap masih ada seperti itu. Jadi menurut versinya masing-masing. Nah, namun mereka para diplomat kita ya yang di Lake Success, mereka butuh amunisi ya, butuh amunisi undingan. Nah, itu salah satunya itu telegram bahwa ini saya bilang, saya baca dari arsip dari Anli gitu kan, telegram itu dikirim 2 kali. Yang pertama itu di tanggal 2 Maret pukul 22 dikirimkan bahwa pada waktu berita ini kita terima, gerilya kita yang pada tanggal 28 bulan 2 tahun 49 malam mulai serangannya secara besar-besaran ya, telah menduduki sebagian besar ibu kota Jogja ya, sebutan titik. Sang merah putih telah berkibar lagi di tempat-tempat yang kita kuasai, titik. Orang-orang kita yang ditawan Belanda di Bui dapat kita bebaskan lagi ya, titik. Di sekitar kota beberapa tempat kita rebut kembali ya, titik. Pertempuran di kota-kota siang malam berjalan terus, titik. Ketika berita ini diterima belum dapat dipastikan korban-korban pihak Belanda, titik. Itu adalah modal Pak, itu modal bahwa oh ini adalah telegram resmi gitu kan, yang telegram resmi yang disampaikan oleh pemerintah Republik untuk menunjukkan eksistensi. Kalau untuk alur beritanya, wah ini panjang gimana Pak? Enggak apa-apa, menunjukkan. Ya. Untuk alur beritanya, posisi Pak TB Simatupang saat itu memang sudah berada di Pelayan ya, di stasiun radio PC2 ya. Di sana beliau bertemu dengan Pak Budiarjo, Pak Budiarjo itu dari Auri gitu kan. Tempatnya masih ada di rumahnya almarhum Bapak Prawiro Stomo gitu. Nah, beliau memang sudah menyiapkan teks sehingga ketika terdengar oh ini serangan ini berhasil, itu dari radio POP yang ada di Dukuh tadi Pak ya, yang ada di Dukuh di Kulon Progo. Oh ini serangan ini berhasil, kirimkan kawat ini. Nah, pengennya langsung ke India Pak, cuma zaman dulu belum ada WhatsApp Pak, jadi nggak bisa langsung. Sehingga pemberitaan ini dikirimkan ke PDRI, Perintah Darurat Republik Indonesia, yang pada saat terjadi agresi militer kan PDRI itu kan ini muter-muter sewilayah Sumatera Barat, nggak menetap itu. Mereka posisi berada di Bidara Alam ya, di Bidara Alam. Kalau sekarang masuk di kabupatennya Solok ini Pak, Solok Selatan ya, pemekaran dari Kabupaten Solok Pak ya, masuknya di Kabupaten Solok Selatan ya. Di Bidara Alam itu karena di sana ada orang Sandi tadi Pak Umar Said Nur gitu kan, itu juga ingin mengirimkan ke India tapi juga belum bisa Pak. Nah gitu kan, akhirnya dikirimkannya ke Kutaraja, stasiun radio yang ada di Kutaraja dan Tangsel, Aceh ya. Nah sampai sana diterima sehingga di Aceh pun sempat tersiarkan Republik Indonesia masih ada, TNI masih ada gitu kan, menunjukkan eksistensi nih Republik Indonesia gitu kan. Nah dari Kutaraja ini di Aceh gitu kan, juga ingin langsung ke India juga belum bisa Pak. Nah akhirnya minta tolong gitu kan, minta tolong dilalahnya kebetulan gitu kan, kebetulan ada pesawat kita ya, pesawat Salawah ya, Salawah gitu kan, yang habis dari India mau balik ke sini tapi karena udah diduduki Belanda akhirnya dia untuk sementara di Burma, di Myanmar ya, kemudian mendirikan Indonesian Airways, sempat disewa. Nah, ini minta tolong ke kru Indonesian Airways ini di Burma untuk mengirimkan tadi Pak kawat ya, kawat yang tadi yang disampaikan eksistensi Indonesia ini ke India gitu kan, dan akhirnya bisa gitu kan dikirimkan ke India sehingga di India akhirnya bisa mendapatkan berita itu. Wah berarti emang bener nih ini berita. Kemudian dari India baru dikirimkan ke perwakilan-perwakilan kita yang ada di Lake Success, yaitu di markasnya PBB. Nah di sana ada LN Palar dan yang lainnya. Akhirnya itu menjadi amunisi untuk berdiplomasi ya,
berdiplomasi, bahwa menunjukkan ini masih ada buktinya, TNI masih ada beritanya, ada suratnya, mereka berhasil memukul ini pihak Belanda gitu kan, seperti itu. Ya, akhirnya di situ dibahas lagi kan masalah Indonesia, sampai kemudian lanjut ke perundingan Romployon, lanjut ke KMP gitu kan, sehingga dinyatakan bahwa oke, ini bahas lagi masalah Indonesia. Jadi di situ Pak, peran orang-orang sandi Pak yang memang saat ini belum banyak diliput, karena memang prinsipnya orang sandi itu dulu ini Pak, berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki gitu kan, terus berani tidak dikenal juga gitu, sehingga ketika ada seperti itu ya sudah, itu memang sebuah tugas gitu. Jadi begitu Pak, sedikit gambaran awal, nanti kita lebih bisa berdiskusi lebih lanjut Pak. Ya, baik, terima kasih. Cek. Baik, terima kasih banyak Pak Setio. Ya, cek. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Setio. Jadi panjang, tapi selama ini kita cuma dengarnya bahwa SO 1 Maret itu kemudian dijadi modal oleh Pak LN Palar di PBB. Tapi ternyata untuk nyampe ke telinganya Pak LN Palar, dilihat oleh Pak LN Palar, kawatnya itu, telegramnya itu, perjalanannya jauh banget, dan berkat Pak Setio dan berkat Museum Sandi kita jadi tahu betapa susahnya saat itu mengirimkan telegram itu, kawat, dulu namanya kawat telegram. Telegram itu aplikasi yang bikinan orang Rusia itu ya. Kalau dulu ya telegram. Tapi yang menarik adalah informasi bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk, bisa juga untuk yang baik, dan bisa juga untuk memerdekakan sebuah bangsa. Dan kita lihat bagaimana informasi di saat-saat kritis pasca kemerdekaan digunakan dengan sangat baik, dengan sangat efisien untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Nah, kita langsung aja membahas kayaknya Pak Nur dari tadi udah ngangguk-ngangguk dan udah menanggapi paparan dari Pak Setio. Berarti ada yang nyambung nih teman-teman, karena Pak Nur juga mempelajari. Mungkin ada tanggapan Pak Nur dari paparan Pak Setio tersebut. Ya, Cek bunyi. Oke. terima kasih Mas Adi. Izin Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, saya tercerahkan nih dari Pak Setio mekanisme kerja dari tim Sandi ini. Saya ada satu cerita. Ini bukan cerita, tapi ini sejarah. Pak Dirman kembali dari Pak Dirman pada waktu itu udah sakit menjelang agresi kedua. Sakit, dan dia menyerahkan komando kepada itu Wakil Panglima Besar 1 ya, Kolonel Hidayat, dengan Wakil Panglima Besar 2 Kolonel TB Simatupang. Nah, tanggal 15 Pak Zulkifli ngadep Pak Dirman menginformasikan bahwa negara genting ada kemungkinan Belanda akan nyerang. Nah, sekarang terjawab kenapa Pak Zulkifli bisa tahu itu. Ternyata sandi-sandi dari Belanda itu bisa dibaca oleh Pak Zulkifli. Itu dilaporkan ke Pak Dirman. Maka tanggal 17 Desember, 2 hari sebelum agresi, Pak Dirman mengambil alih kekuasaan dari dua wakilnya itu. Komando TNI kembali dipegang oleh Pak Dirman tanggal 17. Nah, tanggal 9 terjadi agresi, 19 Desember 1948. Pada waktu itu berita bahwa akan ada agresi kedua sudah disebar oleh Pak Zulkifli. Nah, Pak Zulkifli berkeberatan Panglima Komando Jawa Kolonel Nasution meninggalkan Jogja. Tanggal 17 Desember, 2 hari sebelum agresi, Kolonel Nasution
Panglima Komando Jawa, pergi ke Jawa Timur. 2 hari kemudian terjadi agresi. Terus pada waktu agresi kedua itu 19 Desember, Pak Nasution nggak ada di Jogja. Itu Pak Zulkifli protes keras itu. Dan dia ngirim surat ke Pak Dirman bahwa Pak Nasution harus dipecat dan harus dibawa ke mahkamah militer. 2 kali nih, 2 orang dari sama-sama dari Batak ya, dari Mandailing, dan masih ada hubungan saudara. Nah, pada waktu Nasution mengadakan yang dibilang setengah kudeta 17 Oktober 1952, Zulkifli berpihak pada Bung Karno. Dia nggak dukung Nasution. Dan dia juga protes kenapa Nasution akhirnya bisa jadi kasat kembali. Itu sebagai ini aja ya, sebagai latar. Pada waktu saya, kalau yang sandinya ini secara detail udah dijelaskan oleh Pak Setio, mungkin saya cuman ini aja. Pada waktu 19 Desember Belanda menyerang Jogja, Pak Harto nahan tentara Belanda dari Maguwo mau masuk ke Jogja. Nah, terus setelah siang, setelah tentara Belanda bisa ditahan, Pak Harto kembali ke markas brigade di Kota Baru. Sampai sekarang saya belum ketemu itu markasnya di mana. Dan di sana dia ketemu dengan Pak Zulkifli, Pak Harto. Jadi 19 Desember tengah hari mereka ketemu, terus bicara Pak Zulkifli menyampaikan kepada Pak Harto bahwa Bung Karno tidak meninggalkan Jogja, sedangkan Pak Dirman keluar kota mimpin gerilya. Nah, mengenai sandi ini saya udah jelas dari Pak Setio deh. Mungkin saya dengan kaitan dengan serangan umum 1 Maret, Pak Harto dengan Pak Zulkifli. Pak Zulkifli ini pada waktu Pak Harto peta di Bogor menjadi Sodanco, Pak Zulkifli ini jadi pelatihnya Pak Harto. Karena Pak Zulkifli ini angkatan pertama dari sekolah perwira di Tangerang, bareng dengan Daan Mogot sama Kemal Idris. Orangnya pinter luar biasa. Mungkin kalau sekarang Adi Makayasa. Makanya dia dibawa oleh Jepang ke Singapura, diketemukan dengan Mayor Ogi. Mayor Ogi ini intelijen yang paling hebat karena dia bisa menduduki Vietnam tanpa ada perang. Jadi luar biasa. Nah, akhirnya Pak Zulkifli ini benar-benar kolonel yang paling misterius dari sejarah TNI ini. Akhirnya dia dianggap terlibat pemboman Bung Karno di Cikini, terlibat PRRI, sampai harusnya masuk penjara tahun 60-an lah. 60-an, dan dia baru dilepas setelah Orde Baru tahun 66. Nah, Pak Harto udah kenal baik sama Pak Zulkifli. Nah, Pak Harto tidak bisa ngasih, walaupun sudah kenal, dan dia kan perbuatannya dilakukan di zaman Orde Lama gitu. Pak Harto tidak rehabilitasi habis-habisan gitu. Nah, tapi hubungan mereka tetap terbina gitu. Pak Zulkifli, Kawilarang yang dulu ikut dalam gerakan daerah, tidak diajak lagi dalam pemerintahan Orde Baru, tapi tetap bersahabat dengan Pak Harto. Saya rasa itu aja antara Pak Harto dengan Pak Zulkifli. Pak Haji. Oke. Baik, Pak Nur. Wah, ini suka mati ya. Baik, baik Pak Nur, terima kasih. Jadi dikaitkan, jadi intelijen itu selalu ada kaitannya dengan sandi, persandian. Makanya tadi Pak Nur ceritanya banyak soal Pak Zulkifli Lubis, ya, Bapak Intelijen Indonesia, Bapak pendiri Intelijen Indonesia. Nah, sekarang kita kembali ke Pak Setio. Ini menarik teman-teman, karena ternyata dari cerita Pak Setio itu dari awal kemerdekaan aja itu sandi udah dibentuk dan sudah dibikin buku sandinya oleh Pak Dokter ya Pak ya? Dokter. Ini menarik, jadi yang bikin buku sandi adalah Pak Dokter Rubiono. Pak Dokter Rubiono.
Jadi menarik, ini buku sandinya dibuat mungkin dan kemudian ditempatkan orang-orang sandi di berbagai kesatuan, bahkan sampai di PDRI ada orang sandi, dan itu mereka saling berkomunikasi. Mungkin yang ingin kita ketahui bagaimana cara mereka berkomunikasi, dan mungkin bisa dielaborasi lagi tentang buku sandinya itu, Pak. Mungkin lebih itu kayak apa sih dulu seperti itu? Ya silakan Pak. Ya, baik. Jadi Nujuhan itu betul sekali gitu kan, bahwa ternyata memang peran intelijen itu cukup kuat, termasuk tadi Pak Zulkifli menemui Pak Dirman gitu tentang potensi ya, itu bahwa potensi serangan itu ada, walaupun saat itu kalau orang-orang di cara politik ya mungkin Pak Karno, Pak Hatta, tidak mungkinlah Belanda akan nyerang, pikirannya kan seperti itu gitu ya. Ya karena apa, saat itu sedang dilakukan perundingan perundingan Kaliurang gitu kan, dan sedang ibaratnya diawasi oleh Amerika kan, awalnya negara ya, komisi 3 negara yang kita komisi jasa baik gitu kan, kalau kita mengenal dengan komisi 3 negara KTN gitu kan. Jadi sedang dilakukan perundingan terkait dengan Belanda dan Indonesia ini, sehingga kalau Belanda itu tiba-tiba menyerang gitu kan, itu adalah hal gila yang dilakukan oleh Belanda, karena sedang ini akan dapat kecaman dari dunia internasional seperti itu. Tapi tidak dengan TNI, Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nurjan bahwa ini ada potensi ya. Tentunya kan itu melihat dari pergerakan tentara yang ada mungkin di daerah Bandung, intelijen yang ada di sana gitu, sehingga ada potensi. Hanya saat itu tidak tahu kapan serangan itu akan dilakukan. Tapi potensi serangan Belanda itu ada, hanya tidak tahu kapan. Dan saat 19 Desember itu benar-benar tidak menyangka, karena apa? Itu hari Minggu ya Pak. Kalau orang kita berpikir hari Minggu orang-orang Belanda mayoritas adalah non Muslim, Katolik, mereka pasti ke gereja dan yang lainnya gitu. Tapi ternyata tidak gitu kan, bahwa mereka memang dari malam pagi itu si Spur orang intelijen juga gitu kan, dia udah menyiapkan serangannya gitu kan, dan juga bantuan yang dari Magelang dan yang lainnya juga memang benar-benar sudah disiapkan. Nah, kemudian kalau tadi Mas Haji nanya bagaimana sih metodenya, dulu ada buku kode seperti apa kan. Jadi di tahun 46 sesaat setelah pembentukan Bedrifkod, Dinas Kode, Pak Rubiono Kertopati ini backgroundnya adalah seorang dokter. Itu kalau saya ceritakan mengenai biografinya itu panjang gitu kan. Intinya adalah beliau itu memiliki latar belakang juga di intelijen juga gitu kan, intelijen sekutu, punya dokter, sehingga beliau punya kemampuan dalam hal intelijen, telekomunikasi, dan juga kriptologi ya. Jadi kriptologi itu ilmu yang mempelajari mengenai kriptografi dan kripanalisis ya, menyembunyikan pesan menjadi tidak terbaca. Beliau menulis buku yang kita kenal dengan buku kode C ya. Buku itu buku kode C, kemudian diperbanyak menjadi 6 rangkap dan digunakan untuk unit-unit militer yang ada di bawah Kementerian Pertahanan. Saat itu beliau ada di bagian B Kementerian Pertahanan. Kemudian sebenarnya tentara kita itu bukan berarti terus nggak bisa sandi menyandi, bisa Pak. Ya, itu bisa. Namun, mohon maaf, sistem sandinya kurang kuat. Sehingga ketika dimonitor atau ketika disadap, misalkan komunikasi antar divisi militer gitu kan, ditangkap, itu sudah bersandi, namun mudah dipecahkan ya. Ilmu cara memecahkan sandi itu namanya kripanalisis Pak. Nah, Pak Rubiono punya kemampuan itu, kripanalisis. Kalau mungkin di teknologi sekarang code breaking gitu kan ya, mengupas kode, sama seperti saat Pearl Harbor ya kan. Pearl Harbor itu hanya masalah telat memecahkan sandinya saja tuh si Amerika, karena si Jepang begitu mau melakukan serangan Pearl Harbor, dia mengubah sistem sandinya menjadi 2 kali lebih kuat, sehingga si Amerika tuh mereka bisa memecahkan namun telat, udah serangan dulu baru kepecahkan. Wah. Nah itu contoh gambarannya mengenai peran sandi gitu kan. Nah itu Pak Rubiono menggunakan buku kode C. Kemudian juga akhirnya dibuat sistem-sistem lain, sistem bidang, sehingga ketika mengirimkan sebuah berita, itu misalkan tadi yang telegram saya bacakan, itu ketika dikirim menggunakan sandi itu adalah sebuah teks yang tidak terbaca ya, kalau tidak mengetahui kuncinya ya. Jadi sebuah teks tidak terbaca, sehingga ketika disadap mereka nggak tahu ini informasi apa sih gitu.
Nah, si Belanda pun juga nggak kehilangan akal. Mereka tadi yang di awal saya sampaikan, mereka punya unit khusus ya, unit 8 atau Afdeling 8, Nevis Afdeling 8. Tugasnya memang seperti itu, menyadap informasi para pejuang-pejuang Republik Indonesia, walaupun tidak terbaca tapi dikupas. Nah, dikupas sandinya gitu kan. Sehingga kalau ilmu kriptanalisisnya si Belanda tadi canggih, itu bisa mengupas sandi. Nah, namun yang sandi buatan Pak Robiono ini dibuat agak lebih kuat, sehingga ketika mau dilakukan kriptanalisis itu ya lama lah seperti itu. Nah, itu terbukti dengan bahwa Pak Robiono juga pernah ibaratnya menyadap bahwa disampaikan ke Menteri Pertahanan, Pak, ini ada komunikasi antar unit loh, ini loh kok bisa tahu gitu kan. Padahal udah disandi Pak Robiono. Lah iya, mereka menyandi tapi sistem sandinya kurang kuat. Kalau tentara kita masih menggunakan sistem yang seperti ini, ya informasi akan bocor terus seperti itu. Ya, akhirnya itu tadi dididik personil-personil sandi ya, untuk kemudian ditempatkan di unit-unit militer. Begitu ya. Jadi metodenya seperti itu. Mohon maaf Pak, kirim beritanya itu pakai apa ya antar personil itu dulu? Oh ya. Jadi kalau kirim terima berita, kalau masih dalam dekat Pak ya, maka dalam misalkan masih terjangkau lah, misalkan dari misalnya sama di Kota itu menggunakan kurir. Nah, namun kalau sudah antar kota, antar pulau itu menggunakan Morse. Ya, kode Morse melalui telegraf ya, yang pin telegrafnya ada di museum gitu kan, yang bunyinya seperti itu. Tapi itu kode Morse itu sudah terenkripsi ya, sudah tersandi ya. Jadi mereka setelah menerima pesan Morse, nah itu mereka harus membuka lagi. Jadi prosesnya adalah ada surat nih perintah, nah itu disandikan terlebih dahulu ya, menggunakan sistem sandi sehingga menjadi sebuah teks tidak terbaca. Nah, teks tidak terbaca itu baru dikirimkan menggunakan tadi radio Pak ya, radio dalam hal ini bukan radio broadcast ya, radio menggunakan Morse tadi ya, kita nyebutnya kawat gitu kan ya, nyebutnya kawat karena memang lewat jalur kawat iya gitu. Karena emang pakai kawat kan waktu itu waktu itu memang pakai kawat gitu kan, atau menggunakan pemancar gitu kan. Nah, setelah diterima gitu kan, oleh orang sandi itu mereka adalah yang diterima adalah teks tidak terbaca tadi. Nah, dari teks tidak terbaca tadi baru dibuka lagi gitu kan, menggunakan kunci yang memang sudah disepakati baru menjadi sebuah teks yang terbaca. Begitu Pak. Ya jadi artinya pejuang kita saat itu memiliki kode yang lebih canggih daripada Belanda ya, lebih rumit malah ya Pak ya, benar ya. Dan tentu saja ini sebuah kelebihan karena bisa membaca gerakan lebih cepat. Cuma memang kekuatan tentaranya, kekuatan persenjatanya memang di bawah dari Belanda. Mungkin Pak Nur ada lagi yang mau dikomentarin? Ya sedikit aja. Tadi Pak Setio bilang bahwa serang agresi kedua itu dilakukan pada hari Minggu. Sebetulnya Pearl Harbor. Terus waktu Jerman duduki Polandia juga hari Minggu. Jadi sepertinya pola penyerangan tentara ini udah bisa dibaca gitu Pak. Kalau dia mau nyerang waspadalah pada hari Minggu, kira-kira gitu Pak. Saya itu aja Pak Ji. Ini lagi dibenerin, terus aja terus. Oh nggak ada? Nggak ada. Ya nggak seru kalau nggak ada. Ya padahal kalau dari Pak Nur harusnya banyak karena dia banyak tahu. Tapi balik lagi kita mungkin menggali dari Pak Setio tentang persandian hari-hari ini. Sorry, jangan ke sana dulu, tapi lebih kepada Museum Sandi Pak. Nah sekarang kita masuk ke bagian tentang Museum Sandinya. Tadi kita udah melihat bersama bagaimana kuatnya peran persandian dalam perang pasca kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya kita fully merdeka pada tahun-tahun itu. Nah, Museum Sandi ini terletak di Jalan apa Pak? Di Faridan M. Noto di Kota Baru di Yogyakarta. Nah, apa saja ada di sini, dan ini sepertinya bangunannya tua Pak. Dan ini dulu apa dan apa yang ada di sini yang bisa orang kalau orang kesini apa yang mereka bisa dapatkan, seperti itu Pak. Baik Pak, kita sekarang berbicara mengenai Museum Sandi, tentu erat kaitannya dengan Kota Baru ya, dan peristiwa-peristiwa di Kota Baru.
Kota baru ini sebenarnya adalah bukan kota yang baru, kota yang lama gitu sebenarnya. Itu didirikan tahun 1920-an dan dulu memang digunakan untuk tempat tinggalnya para ekspatriat. Ya. Kalau Jakarta mungkin Menteng lah ya, gitu kan. Untuk ekspatriat dari Eropa ya yang kerja di sini. Namun setelah Indonesia merdeka, gitu kan. Tahun 45, nah kota baru ini banyak digunakan sebagai kantor pemerintahan, terutama setelah ibu kota itu pindah ke Yogyakarta, ya. Termasuk gedung sekarang yang menjadi Museum Sandi ini dulu pernah digunakan sebagai kantor Kementerian Luar Negeri, ya di era tahun 47 sampai 48. Hal itu terbukti dengan adanya prasasti yang ada dalam artikel tersebut. Kemudian selain untuk kantor Kementerian Luar Negeri ini yang sekarang jadi Museum Sandi ini pernah juga gitu kan digunakan oleh tentara-tentara yang waktu itu hijrah ya, yang dari Siliwangi, ya, tentara Siliwangi, kemudian mereka tinggal di salah satunya di gedung ini, sehingga waktu itu kita dapat saksi ya, cerita sejarah gitu. Ibu-ibu sudah sepuh datang ke Museum Sandi, Pak saya itu dulu dilahirkan di sini Pak, gitu. Di rumah ini kata ibu saya, di rumah ini dulu dihuni sekitar 5 keluarga dari tentara-tentara dari Siliwangi gitu di sekitarnya, sehingga itu menambah informasi kami bahwa oh memang betul tempat ini juga pernah digunakan untuk perjuangan gitu. Nah terkait dengan berdirinya persandian itu kebetulan juga di Kota Baru Pak. Peristiwa 4 April 46 itu juga terjadi di Kota Baru ya, di Kementerian Pertahanan. Kalau sekarang ya agak ke utaranya Museum Sandi itu. Nah itu. Nah kemudian setelah mendapat tadi mandat 4 April 46 tadi, kemudian Pak Rubiono itu diminta menempati sebuah rumah ya di Jalan Mahameru nomor 4 itu, Mahameru nomor 4. Kemudian itu di sebuah rumah yang kebetulan rumah itu ditempati Pak Zulkifli Lubis tadi Pak. Jadi Pak Rubiono Kertopati itu dengan Pak Zulkifli Lubis itu tinggal serumah Pak. Ya. Jadi Pak Rubiono Kertopati sebuah kamarnya di rumahnya Pak Zulkifli Lubis itu. Ya. Nah di depan rumah tersebut sampai saat ini di seberangnya itu ada sebuah taman kota. Akhirnya kami bangun monumen Sanapati pada tahun 1996 ya. Itu untuk memperingati 50 tahun berdirinya Sandi Negara ya. Tepat di depan rumah itu. Jadi Sanapati ya, bukan Senopati. Sanapati sebenarnya kepanjangan Pak, Stana Paroh Sarta Bakti ya. Stana itu tempat, Paroh Sarta kerahasiaan, Bakti itu pengabdian. Jadi memang sesatnya adalah tempat untuk berbakti pada hal yang bersifat rahasia saat itu gitu. Nah akhirnya masih kita peringati. Kemudian setelah tahun 47 tadi personil ditambah ya, personil dinas kode, ada beberapa anggotanya Pak Zulkifli Lubis yang masuk dalam BRANI itu Badan Rahasia Negara Indonesia, diperbantukan ke dinas kode sehingga perlu ruangan yang lebih besar. Akhirnya menempati markas di dulu namanya Jalan Batanawarsa nomor 32 ya. Kalau sekarang namanya menjadi Jalan Ide Banyumanoka, dulu namanya Jalan Batanawarsa nomor 32. Nah saat terjadi agresi militer itu markasnya orang Sandi udah di Jalan Batanawarsa 32 yang tadi saya cerita, harus dokumen dihancurkan, mereka sambil ditembaki dari arah jembatan Gondolayu. Itu saksi dari Pak Sumarkijo. Nah Museum Sandi sendiri gitu kan, makanya menempati di Kota Baru itu sejak tahun 2014 Pak. Ya, kami berdiri sejak tahun 2008, tepatnya di tanggal 29 Juli. Namun saat itu Museum Sandi ini jadi satu dengan Museum Perjuangan. Jadi lokasinya di basement Museum Perjuangan. Baru kemudian di 2013 lah ya, dulu ada sebuah gedung yang ditempati oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, itu dipindah Pak ya, ke dekat JEC sana. Nah sehingga gedung ini kosong. Akhirnya atas kebaikan dari Ngarso Dalem B10, gedung yang di Jalan Faridanoto nomor 21 ini ditempati menjadi Museum Sandi, sehingga kami pindah. Dan kebetulan secara historis juga erat tadi Pak kaitannya, sehingga kalau ke Museum Sandi itu kami juga ada tur sekitar Kota Baru, karena sekitar Kota Baru juga beberapa tempat pernah dijadikan markasnya
orang-orang sandi Pak, jabatan sandi saat itu gitu. Jadi begitu Pak kaitannya dengan Kota Baru. Dinas Kode di bawah Kementerian Pertahanan Bagian pada B, saat bagian itu intelijen. bagian Afdeling B apa? Bagian B. Bagian B. Bagian B. Afdeling apa? Ya, Afdeling itu biasanya sebutannya untuk dinasnya Belanda itu. Afdeling 1 apa? Iya. Nevis ya, Netherlands Post Intelligence Service. Pak, secara personal nih, Bapak kagum nggak dengan para pendahulu kita, pejuang kita itu, apalagi di bidang persandian? Kalau saya sendiri saya kagum gitu dengan dedikasi mereka, kemampuan mereka, dan ternyata sangat penting perannya bagi itu tadi informasi yang bisa dipasok ternyata valid. Kalau politisi masih menganggap oh nggak mungkin, nah tapi ternyata info dari Sandi beda dan itu ternyata terjadi. Mungkin silakan Pak. Ya betul. Jadi memang itu sebuah kekaguman buat kami ya, karena lawannya itu Belanda yang sudah punya pengalaman pada saat Perang Dunia Kedua gitu kan. Perang Dunia Kedua, dan mereka didukung dengan peralatan Pak. Dengan mesin sandi yang memang sudah hampir otomatis lah, mereka pakai mesin. Lawannya kita hanya dengan buku paper and pencil Pak. Jadi berita misalkan kawatnya panjang itu pakai paper and pencil Pak. Kalau kami menyebutnya paper and pencil. Ditulis dulu maksudnya? Ditulis Pak, ditulis kemudian menyandinya itu benar-benar ditulis Pak, manual, benar-benar manual. Nyontek buku kode itu ya? Nyontek buku kode, terus kemudian misalkan menggunakan sistem sehingga apa ya, bisa dikatakan saat proses penyandiannya kalau mungkin Belanda itu udah pakai mesin tinggal pencet spread, kita pakai otak gitu. Makanya saat itu dalam mendidik SDM atau personil sandi gitu kan benar-benar selektif Pak Rubiono ini. Satu benar-benar pro republik. Jadi latar belakangnya apa benar-benar dicek ya. Karena apa? Dia ketika satu aja ini bocor udah ini kaitan pekerjaan itu. Jadi nggak masalah, orang-orang deket yang penting dia benar-benar pro republik. Nggak mau merekrut orang yang ibaratnya ini asal usulnya dari mana, nggak ada rekomendasi dari apa, itu beliau nggak mau. Gitu. Sehingga ketika merekrut personil persandian harus punya latar belakang yang jelas. Gitu. Yang kedua dari sisi mungkin akademik Pak, ya ditentukan. Makanya dulu ada bagian SDM itu benar-benar selektif dalam hal psikologi, mampu bekerja dalam tekanan dan ibaratnya kuat di dalam hal logik ataupun matematis, karena ilmu kriptologi itu erat kaitannya dengan ilmu matematika Pak, gitu kan, ilmu sains gitu kan. Nah jadi itu Pak pemilihan. Ya setahu saya mungkin dikoreksi Pak Nur, kebanyakan pejuang kita saat itu adalah buta huruf, nggak bisa nulis malah. Jadi kalau orang-orang yang bisa direkrut ke persandian ini pasti orang-orang yang spesial karena mereka harus bisa menulis, harus bisa membaca kan, gitu kan? Ya itu wajib, itu kompetensi wajib saat itu. Ya. Ya ini Pak Nur kayaknya udah nggak sabar nih mau komentar. Mangga Pak Nur. Ya, sandi dan intelijen itu memang menjadi ujung tombak militer ya Pak ya. Ya. Ujung tombak. Bukti bahwa kedua lembaga ini sangat berpotensi untuk menyerang dibuktikan oleh Jepang. Jepang itu masuk ke Indonesia itu cuma 21 hari. 21 hari dia bisa kuasain seluruh Indonesia. Kita 350 tahun tuh dijajah. Dia 21 hari. Itu kenapa bisa gitu? Karena laporan intelijennya valid. Belanda ada di mana, kekuatannya berapa, valid benar. Ya memang ya seperti waktu menyerang Pearl Harbor itu ada perubahan sandi yang dibikin sama Jepang, Amerika nggak bisa baca, akhirnya baca sandinya berapa hari kemudian Pak ya. Memang lembaga ini harus ini Pak, harus tiap negara harus kuat gitu Pak ya, harus kuat untuk ketahanan negara ya, kuncinya juga salah satunya dari sandi dan intelijen. Itu Pak, kira-kira Pak. Oke.
Baik, ini udah cukup banyak sebenarnya teman-teman, dan sebenarnya intinya itu sudah terapil semua, tuh udah ke-reveal semua istilahnya gitu ya. Jadi bahwa memang peran persandian dalam perjuangan Republik Indonesia, terutama di awal-awal kemerdekaan itu sangatlah penting. Terbukti banyak serangan Belanda yang bisa diketahui sebelumnya bahwa Belanda akan menyerang dan sebagainya dan sebagainya. Dan ternyata teman-teman, salah satu kesuksesan diplomasi kita di luar negeri melalui LN Palar itu juga telah melalui kerja keras dari dinas kode nenek moyangnya ini BSSN Pak ya. BSSN itu nenek moyangnya adalah dinas kode. Ya silakan Pak. Baik, mungkin sedikit tambahan juga gitu kan, yang unik gitu kan dari misalnya ini, yaitu terkait dengan integritas, terutama integritasnya Pak Rubiono Kertopati. Ya. Karena ketika kita berbicara dengan politik gitu kan, itu dari awal berdirinya itu kan saat Pak Rubiono Kertopati dapat instruksi dari Bapak Mr. Amir Syarifuddin. Yang mana, mohon maaf, Pak Amir Syarifuddin kan akhirnya terlibat yang kegiatan musuh itu dan akhirnya dieksekusi. Namun tetap yang jadi pimpinan tetap Pak Rubiono Kertopati, baik di zamannya Pak Soekarno sampai pengakuan kedaulatan Belanda itu pemimpin lembaga persalinan masih Pak Rubiono Kertopati, ya, masih beliau sampai era Orde Lama berakhir. Wow. Jadi sampai Orde Lama berakhir ganti menjadi Orde Baru. Kalau mungkin kalau Pak Nurjan banyak mungkin tahu ya terkait Pak Harto, bahwa memang akhirnya para pemimpin lembaga yang memang orang-orang dekat dengan Pak Harto, orang-orang yang mohon maaf dekat dengan Orde Lama, mohon maaf agak tidak dipakai gitu, atau bahkan disingkirkan seperti itu. Tapi tidak dengan Pak Rubiono. Pas zaman Pak Harto, beliau tetap menjadi pimpinan lembaga sandi. Termasuk saat terjadi peristiwa 65 gitu kan. Kantor jabatan sandi adalah satu-satunya lembaga yang memang tidak termasuk urusan tadi Pak, masalah komunis. Ya, setelah dilakukan pengecekan, walaupun saat itu akhirnya kantornya pindah, terutama unit sandi yang ada di Kementerian Luar Negeri, ya, karena Dr. Subandrio ya saat itu dianggap terlibat juga seperti itu. Kemudian pindah ke Angkatan Darat setelah dilakukan, kan ya tidak ada yang terlibat personil sandi ini, dan itu tetap akhirnya diapresiasi sampai pembuatan gedung baru, kantor baru di Ragunan, ya, di Ragunan itu yang meresmikan langsung Pak Soeharto, beliau hadir langsung, datang langsung gitu, sampai putranya Pak Rubiono menikah itu yang menjadi saksinya Pak almarhum Bapak Soeharto. Nah memang akhirnya sulit menemukan sosok seperti Pak Rubiono ini sampai beliau itu meninggal di tahun 84. Jadi beliau itu kepala lembaga seumur hidup gitu ya. Sampai beliau meninggal tahun 84 itu Pak Soeharto juga berziarah itu, dan sampai masuk koran gitu kan, masuk koran bahwa Pak Soeharto ziarah saat meninggalnya Pak Rubiono Kertopati. Nah itu sulit Pak mencari penggantinya. Jadi setelah tahun 84 Pak Rubiono itu meninggal, itu tidak langsung mendapatkan pengganti, itu enggak Pak. Jadi 84 sampai 86 itu sekretarisnya Pak, jadi sestama lah kalau sekarang, yang menjadi PLT ya, pelaksana tugasnya gitu kan. Biasanya kalau pelaksana tugas itu kan paling lama hanya 6 bulan Pak ya, 1 tahun itu udah paling lama, itu sampai 2 tahun Pak ya. Sampai tahun 86 akhirnya Pak Presiden Soeharto menunjuk ketua baru dari Lembaga Sandi Negara begitu. Jadi begitulah Pak, kita bisa terkait dengan integritas gitu kan. Integritas Pak ya. Iya. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan integritasnya dari Pak Rubiono itu diserap dan diterapkan sekarang di teman-teman di Museum Sandi kita ini. Ya Pak ya. Nah teman-teman, jadi menarik tentang Pak Rubiono ini, Pak Rubiono Kertopati Pak ya. Rubiono Kertopati. Jadi melalui channel ini, insya Allah, dan melalui juga Instagram di sana yang lagi live, Instagramnya dari museum.sandi, teman-teman jadi lebih mengetahui tentang Pak. Nah teman-teman, kenapa kita selalu mengangkat soal sejarah? Ya gampang ngomong jawabnya, karena kalau kita nggak memahami sejarah dan tidak mengambil hikmah dari sana, kita tersesat di masa depan. Jangankan masa depan, sekarang aja udah bisa tersesat. Nah oleh karena itu, supaya kita lebih dekat dengan sejarah dan lebih memahami,
jati diri bangsa kita, ya maka cintailah sejarah. Nah, cintai sejarah adalah juga dengan mencintai museum. Nah, kalau ke Jogja, mampirlah ke Museum Sandi di Kota Baru. Bener Pak ya, ini nggak jauh Pak ya dari stasiun, kan tadi nggak jauh tuh kayaknya, ya nggak jauh dari stasiun. Dan ada apa aja turnya, yaitu tadi tur di dalam museum dan juga tur ke sekitaran Kota Baru. Tapi ini kan biasanya tadi saya ngobrol juga dengan beberapa staf Bapak, masih kebanyakan turnya lembaga ya, kayak SD, sekolah gitu. Tapi kalau pribadi-pribadi gitu mungkin nggak Pak? Mungkin juga Mas, tergantung request gitu kan, tergantung request. Kemudian ada personel yang bisa mendampingi, itu bisa tur. Maksudnya langsung aja gitu, misalnya turis nih langsung datang ke sini, terus langsung minta didampingi dan sebagainya, itu langsung dilayanin gitu. Iya, karena di kami bahkan setiap pengunjung itu sebisa mungkin atau kan wajib untuk dipandu. Wah. Ya, karena apa? Kita kalau masuk museum atau ke museum tanpa dipandu itu bagaikan masakan tanpa garam, Mbak. Gitu kan. Karena ya akhirnya orang masuk ke museum, oh barang ini, ataupun mungkin lihat narasi. Beda dengan ketika ya dipandu secara langsung. Oke, estimasi Pak, turnya di museum ini berapa jam atau berapa menit kah? Dan kalau yang plus tur Kota Baru itu apa, seharian kah gitu? Ya, jadi kalau normalnya di 30 menit sampai 60 menit satu museum itu satu kali tur museum. Oke. Ya. Kalau detail lagi pernah ada sampai 2 jam karena apa ya, mungkin terlalu interest gitu kan, timbul pertanyaan, itu bisa sampai 2 jam. Tapi kalau tur biasa biasanya 30 menit itu kita sudah 30 sampai 45 menit sudah bisa selesai. Nah, kalau kemudian tur di Kota Baru itu bisa jalan kaki ya kurang lebih di 20 sampai 60 menit Pak gitu. Oh, ya, sampai jadi 1 jam jalan kaki tuh Pak ya, karena nggak jauh ya, dekat ya, sini jalan ya. kaki kalau yang senang jalan kaki ya jauh dekat itu relatif. Kalau buat saya ya nggak lah, buat membakar kalori juga gitu kan. Gimana Pak, dari turis asing ada yang tertarik atau gimana selama ini? Iya, ada tetap dari turis asing, karena terutama misalkan turis-turis yang berlatar belakang matematika, karena di sini kita jelaskan juga terkait dengan kriptologi, atau mereka terkait dengan arsitektur juga, karena kan Kota Baru ini menarik juga arsitekturnya. Ya. Jadi arsitektur Kota Baru itu arsitektur Indis. Oh, ini maksudnya Indis ya? Masuk Indis ya. Jadi kayak percampuran kan. Budaya Indis itu percampuran antara budaya Jawa dengan Eropa dan juga Cina ya. Kalau yang di museum saat itu yaitu tadi arsitekturnya percampuran budaya Jawa, Belanda dan Cina. Padahal Jawa ya, bukan India ya. Iya. Kenapa disebutnya Indis ya? Indis ya. India. Kalau dulu sebutannya kan Netherlands Indis, gitu kan? India Belanda. Gitu kan. Oke Pak, mungkin ada yang saya mau tanya, tadi ada yang saya kurang paham. Ini panjang ya ternyata akhirnya. Yang soal di India itu Pak, yang kirim kawat ke India itu ke emang kita ada perwakilan di sana ya? Iya, ada Darsono ya Pak. Ya, betul. Siapa? Ada. Ya, betul. Jadi perwakilan kita di India itu pertama belakangnya di tahun 47 Pak. Ya, kita ingat mungkin peristiwa agresi militer Belanda pertama, ya itu bulan Juli 21 Juli tahun 47 ya kan. Nah itu kan diserang, tapi lebih banyak saat itu serangan ke arah Jawa Barat. Jadi Pak Nurjan, koreksi juga saat agresi militer Belanda pertama yang kita kenal dengan aksi polisionil. Nah, melihat potensi itu Pak, gitu kan, bahwa ternyata Belanda itu sering melakukan serangan. Berarti kita harus menyiapkan exile government, bukan exile government, yaitu pemerintahan di luar, ya. Sehingga jika terjadi apa-apa, misalkan Yogyakarta diserang, gitu kan, atau ibu kota diserang, kita sudah punya pemerintahan darurat gitu. Sehingga saat itu 21 Juli terjadi aksi agresi militer Belanda pertama, langsung malamnya gitu kan, kebetulan ada pesawat terbang miliknya India, waktu miliknya Pak Beju Patnaik ya, yang mereka mau membawa beras itu, ini diangkut 2 orang personil, satu tadi Pak LP Sudarsono gitu kan, didamping oleh 1 orang sandi namanya Kapten Munarjo, berangkat ke India menggunakan pesawat terbang milik Pak Beju Patnaik itu gitu kan. Sehingga sejak tahun 47 kita punya ini perwakilan di
India untuk Oh, negosiasi. hebat ya. Iya. Dan ada orang sandinya di situ. Iya, betul, ada orang sandinya karena Itu pentingnya peran sandi kalau begitu saat itu ya. iya, betul. Makanya jika terjadi sesuatu itu udah punya ini rencananya. Makanya saat terjadi agresi militer itu kita punya PDRI ya, Pak. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sama Belanda itu sering diejek, Pak. Ya, karena kan tempatnya pindah-pindah di hutan gitu kan. PDR itu pemerintahan dalam rimba Indonesia. Diajak Pak sama Belanda gitu. Tapi kemudian kita balas, Pak. Loh, nggak apa-apa. Walaupun kita di hutan, di dalam rimba, setidaknya masih di wilayah Republik Indonesia. Tidak dengan Belanda. Belanda dulu pas diserang sama Jerman gitu kan. Itu ratunya kan ngungsi, nggih Pak. Ngungsi ke Inggris gitu kan. Padahal aturannya harusnya pemerintah dalam ini wilayah kesatuan seperti itu. Jadi opininya dibalas seperti itu. Nggak apa-apa nih kita di hutan tapi masih di wilayah Indonesia, daripada Belanda diserang Jerman takut ngungsi ke Inggris gitu kan. Emang Inggris bagian Belanda kan enggak gitu kan. Seperti itu. Oke teman-teman, sebenarnya di Museum Sandi ini ranahnya adalah kriptologi ya. Menarik sih, tapi mungkin agak sulit kalau kita jelaskan sini. Gimana Pak Nur? Mungkin ada yang disampaikan? Iya, saya jadi tercerahkan masalah sandi gitu Pak. Selama ini Dr. Rubiono Kertapati, saya cuma taunya dia sebagai dokter aja Pak. Bahwa perannya luar biasa di sandi baru dari penjelasan Pak ini Pastio, bahwa jasanya luar biasa dalam bidang sandi ya sejak perang kemerdekaan. Pak Rubiono ini yang saya tahu dia ketua tim dokter forensik 7 pahlawan revolusi Pak. Kalau nggak salah dia juga dokter kepresidenan. Betul sekali. Itu aja yang saya tahu gitu. Jadi saya minta biografinya nih Pak. Saya minta karena wah ternyata saya cuman kecil saya tahu tentang Pak Rubiono. Terima kasih Pak, itu pencerahan saya banyak mulai jelas saya apa peran sandi selama ini. Saya juga nggak ini, dan bacaan mengenai ini juga kurang ya Pak ya. Nah itu saya rasa juga harus jadi perhatian tuh Pak. Kalau dengar dari Bapak tuh Pak Rubiono luar biasa tuh Pak. Kayaknya udah mulai diusulkan jadi pahlawan menurut saya Pak ya. Oh iya, Ya. gitu ya. Jadi kalau Bapak berkenan saya minta biografinya Pak kalau masih ada. Makasih Mas Tio. Oke. Saya tanggapi dulu. Silakan Pak. Jadi, baik betul Pak. Jadi betul Pak Rubiono memang tim dokter kepresidenan di permukaannya kelihatannya itu. Terus kemudian saat dulu ada 65 7 pahlawan, beliau ketua tim forensiknya. Forensik. Iya. Karena beliau memang dokter. Sekolahnya dulu di NIAS, Netherlands Indies Arts and School ya. Sekarang mungkin di kedokterannya Unair Pak ya. Nah, beliau sekolahnya memang di situ gitu kan. Beliau seangkatan dengan Pak Ibnu Sutowo gitu kan. Ki Asiwabesi gitu kan, yang mana akhirnya mungkin Pak Ibnu Sutowo terkenal dengan Pertaminanya, Ki Asiwabesi dulu terkenal dengan Batan ya, Badan Teknologi Atom, dan Pak Rubiono terkenal dengan lembaga sandi negaranya gitu. Nah karena memang ini Pak, dari prinsipnya orang sandi Pak, jadi harus berani tidak dikenal. Sehingga pada saat kebetulan saya juga salah satu penyusun juga dalam biografinya Pak Rubiono, itu sulit sekali Pak menemukan ini karena beliau itu memang tutup rapat-rapat Pak sampai ke pihak keluarga Pak. Jadi kalau pihak keluarga mereka juga nggak tahu, taunya bapaknya itu tentara, dokter tentara, itu aja Pak. Iya. Sampai akhirnya peninggalan ayah yang di kamar ya ada cincin tanda jasa, itu keluarga itu tidak berani buka Pak. Ya. Karena saking rapatnya, saking nggak tahu doktrinasinya Pak Rubiono seperti itu gitu. Jadi karena bekerja di hal yang bersifat rahasia, jadi benar-benar ditutup Pak sama beliau. Sampai peninggalannya beliau, cincin ada, beliau punya kamera kecil dan yang lain itu dulu disimpan keluarganya nggak tahu Pak. Jadi disimpan di kamarnya, di kotak, sampai akhirnya adalah tim dari Museum Sandi ke pihak keluarganya, Pak ada nggak mungkin peninggalan Pak Rubiono Kertopati yang saya tampilkan ke publik itu, Pak ini ada kotak Pak gitu, cuman saya nggak tahu isinya apa gitu kan. Akhirnya kotak itu dibuka, di mana salah satu isinya tadi Pak ada kamera kecil, peralatan lock picking ya, karena Pak Rubiono itu punya kemampuan dalam hal lock picking itu ini Pak, membuka brankas tanpa tahu nomornya Pak.
Kalau di film-film itu kan ya pakai stetoskop gitu kan. Pak Rubiono menguasai itu. Ya, sehingga sempat ada cerita saat beliau itu dulu pas sebelum kemerdekaan itu di Surabaya ditangkap oleh pejuang Republik karena dikira pro terhadap sekutu, itu beliau ditawan lebih hari di penjara, Pak. Tapi saat ini keluar beliau bisa meloloskan diri, mandi ke kamar mandi, najis, balik lagi ke situ, Pak, dikunci lagi. Itu yang akhirnya menimbulkan keheranan, loh ini si orang ini nih tadi lusuh kok tiba-tiba ini udah bersih, rapi, wangi gitu kan, gimana ya. Disampaikan Pak penjaranya itu kuncinya kurang kuat gitu kan, lainnya seperti itu. Nah itulah akhirnya berita itu terdengar, Pak, oleh Kementerian Pertahanan, sampai akhirnya beliau dari Surabaya diminta untuk orang itu biar bantu Kementerian Pertahanan bagian intelijen gitu. Itulah sekitar. Baik, terima kasih banyak Pak Setio, ini membuka mata kita semua teman-teman. Semoga ini juga ya kalian yang menonton baik di Instagram maupun di channel YouTube manapun, karena biasanya ini banyak di re-upload, Pak. Kemudian juga mungkin di YouTube-nya Museum Sandi juga, bahwa ada figur yang sangat hebat dari Indonesia asli, yaitu Pak Rubiono Kertapati. Nah teman-teman, sekali lagi ini ada di Museum Sandi Yogyakarta. Cintai sejarah, kalian kalau ke Yogyakarta jangan males untuk ke Museum Sandi dan Kota Baru. Alamatnya, Pak, di Jalan Faridanoto. Iya, nomor 21. Tapi tanya aja sih, banyak pasti yang nggak tahu dan pasti ada di Google Maps ya. Baik, Pak Setio, terima kasih banyak atas waktunya, dan Pak Nur Johanu. Teman-teman yang di sana menyaksikan, terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.